Ubaidillah. Ubaidillah. Ubaidillah Ba'alawi, Arab tak? Oh, nggak kenal ya. Salah. Aduh. Teman-teman, aduh, jangankan di tempat lahirnya aja nggak ada yang kenal, apalagi di daerah di Saudi. Mimpi kali. Di Yaman aja nggak ada yang kenal si Ubaidillah pakai kondom, apalagi di Saudi. Mimpi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, teman-temanku dimanapun berada. Kita akan kembali mengulang sejarah masa lalu, yaitu ketika Gus Ishaq Maulana yang dari Kudus ini datang ke pesantrennya Gus Fuad, di mana dalam pertemuan itu ada kisah yang sampai sekarang ini legenda dan juga ditakuti Ba'alawi, karena di dalam pertemuan di pondok pesantrennya Gus Fuad ini, Gus Ishaq Maulana dengan berani melakukan mubahalah yang terang-terangan. Di situ mengatakan kalau Ba'alawi di seluruh dunia, tidak hanya di Nusantara, bukanlah duriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang spektakuler di dalam mubahalah itu, Gus Ishaq Maulana berani menanggung resiko yang ini sampai sekarang Ba'alawi tidak berani melakukannya, yaitu resiko mati dalam tempo 10 hari setelah diadakannya mubahalah ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang Gus Ishaq Maulana segar bugar, tidak ada satu kekurangan apapun. Setelah Gus Ishaq ini melakukan mubahalah, banyak cuitan-cuitan yang mengejek, membuli, dan mengatakan bahwa itu mubahalah atau hanya main-main. Tapi yang jelas, dengan sumpah akan meninggal dunia dalam 10 hari kalau bohong, ini bukanlah sumpah yang main-main. Toh sampai sekarang dengan dibully apapun, dengan kata-kata mengejek, menghina, meremehkan, Ba'alawi juga sampai sekarang tidak berani mubahalah seperti apa yang dilakukan Gus Ishaq Maulana ini. Apakah benar-benar memang Ba'alawi ini pengecut? Bagaimana mungkin namanya cucu Rasul kalau Ba'alawi mengatakan demikian kepada mereka, tapi jiwanya tidak berani, hanya untuk melawan dari sumpah Gus Maulana saja. Sampai sekarang tidak ada satu biji pun, satu ekor pun yang berani mubahalah menyaingi Gus Ishaq Maulana. Luar biasa, kita lihat videonya. Halo Pak, apa itu? Mubahalah gimana itu? Jadi kalau kepengen saya ya, kalau saya berbohong, saya tidak diutus Rasulullah dan mengaku diutus Rasulullah. Ya. Nah, ini Qurannya. Ini dilihat. Ya. sudah diambilkan. Kalau bermubahalah sekarang. Al-Quran. Ya silahkan. Oke. Saya sudah nunggu 2 minggu Kiai. Oke, siap. Ternyata Gus Maulana ini sudah menunggu selama 2 minggu untuk melakukan mubahalah ini. Dan di tempat Gus Fuad Pleret sarana itu tersedia, maka dilakukanlah mubahalah ini yang sampai sekarang efeknya kepada klan Ba'alawi kita sudah tahu. Di mana-mana Ba'alawi sudah tidak dianggap oleh anak-anak pribumi Nusantara.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa fisabillah, wa ala millati rasulullah. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Hasbiyallah wa kafa. Saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan. Jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi. Jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1, mati dalam 10 hari. Mati dalam 10 hari. Ini bukan main-main. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Ini juga bukan main-main. Sumpah seperti ini di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad, karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah, bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup ya, atau perlu ditambah lagi? Dan seluruh umat Rasulullah mengetahui dan menyadari bahwa Habib Ba'alawi bukan dzurriyyat Rasulullah. Setuju ya, bagi pendukungnya. Nah, untuk pendukung para klan Ba'alawi, Anda telah berada di gerbong yang salah. Kalau seandainya mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya mubahalah ini dengan alam, bukan dengan klan Ba'alawi, dengan alam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Anda akan menerima konsekuensi masing-masing. Silahkan lecehkan saya, silahkan bully saya, silahkan roasting saya sepuasnya. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Siap. Cukup ya ini. Syahadat. Ya. Ditutup syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian, saya ingatkan Al-Habib Al-Mukarram, saudara yang mulia Bahar bin Smith, ditunggu Pak Kiai Ilzamuddin Ketua Naat untuk tes DNA. Belum dipenuhi kan panggilannya, nggih? Belum, ditunggu di markas Naat Madura. Kemudian kami dari para pejuang Dzurriyyah Wali Songo yang itu tadi sudah kita saksikan bersama-sama sumpah mubahalah dari Gus Ishak Maulana. Terbukti sekarang klan Ba'alawi kocar kacir. Anak-anak Nusantara sudah mulai membuli, sudah mulai mengejek dan berani kepada mereka. Padahal kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, jangankan membuli, untuk mengomongin jelek saja tidak berani, karena masih ngeri memandang mereka sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Tapi sekarang kita bisa lihat di mana-mana
Ba'alawi sudah mati kutu, dawir sudah tidak berjalan, makam-makam palsu sudah terbongkar, terus apalagi, dan banyak lagi mukibin-mukibin yang sudah pada tobat kembali ke jalan yang benar. Sumpah dari Gus Maulana SK ini sampai sekarang menjadi legenda dan momok menakutkan kepada klan Ba'alawi. Bagaimanapun, kalau masih mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi dan mengata-ngatai yang mempersoalkan nasab mereka sebagai begal nasab, tolong camkan: 1. Keberanian Ba'alawi, pengecut, pecundang, atau pahlawan. Kalau mau menjadi pahlawan, berani tidak melakukan mubahalah seperti apa yang dilakukan Gus Ishaq Maulana. Saudaraku, jaga Nusantara, sehat selalu, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.